Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan GeoGebra dan apa saja tools-tools yang ada di dalamnya. Kita ke definisi terlebih dahulu. Definisi GeoGebra yaitu GeoGebra adalah software matematika yang merupakan perpaduan antara geometri, aljabar, dan kalkulus. GeoGebra juga merupakan sistem geometri interaktif. Kita juga dapat melakukan konstruksi dengan titik, vektor, segmen, garis, irisan kerucut, serta fungsi. Kita juga dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan. Dengan demikian, GeoGebra memiliki kemampuan untuk mengenali variabel untuk angka, vektor, dan lain-lain. GeoGebra dapat menyelesaikan turunan dan integral fungsi dan menawarkan perintah seperti akar atau vertex. Kita langsung ke aplikasi GeoGebra-nya. Di sini kalian bisa menemukan aplikasi GeoGebra itu di App Store atau Play Store di HP kalian. Bisa juga di search di Google GeoGebra Classic. Di dalam GeoGebra Classic ini itu banyak macamnya. Ada untuk graphing atau membuat grafik, geometri, 3D graphics. 3D graphics itu kayak bangun ruang yang bisa diarahkan dari berbagai macam arah. Terus ada case, ada spreadsheet, ada probability, ada Excel mode. Nah, di sini kita ke graphing. Di dalam GeoGebra Classic ini, di sebelah kanan ada tempat untuk menampilkan grafik itu sendiri. Dan di sebelah kiri itu ada tempat untuk memasukkan perintah. Nanti kita akan memasukkan fungsi ataupun titik, membuat garis, dan nanti munculnya itu nanti di sebelah kiri ini. Dan di atas ini itu ada tools. Nah, di tools ini berisikan simbol-simbol yang akan digunakan untuk membuat grafik nanti. Gitu. Di sini ada kursor, yaitu untuk memindahkan atau menggerakkan grafik tersebut. Terus di sini ada titik, di sini ada titik baru, titik pada objek, gunakan melepaskan titik, perpotongan dua objek, titik tengah atau titik pusat, bilangan kompleks, ekstremum, sama rods. Dan di sebelahnya ada garis. Untuk membuat garis, di sini ada garis melalui dua titik, luas garis di antara dua titik, luas garis dengan panjang tetap, sinar melalui dua titik, garis jamak di antara titik-titik, vektor di antara dua titik, vektor dari titik. Dan di sampingnya ada membuat garis ya, garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung, garis polar atau diameter, cocokan garis terbaik, dan lokus. Di sampingnya ini ada poligon. Poligon ini untuk membuat bangun datar. Misalkan ingin membuat segitiga atau membuat persegi panjang gitu. Bisa pakai ini poligon. Di sampingnya juga ada untuk membuat bangun datar, lingkaran. Ada lingkaran dengan pusat melalui titik, dengan lingkaran dengan pusat dan jari-jari, jangka, lingkaran melalui 3 titik, setengah lingkaran melalui 2 titik, busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik, dan lain-lain. Kemudian di sampingnya juga ada untuk membuat elips, hiperbola, parabola, konik melalui 5 titik. Nah, di sini sampingnya lagi ada untuk membuat sudut dengan ukuran tertentu, jarak atau panjang, cara mengukur luas, kemiringan, membuat daftar, relasi, dan pemeriksa fungsi. Dan di sampingnya lagi ada refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, refleksi titik pada lingkaran, rotasi objek mengitari titik dengan sudut, translasi objek oleh vektor, dilatasi objek dari titik dengan vektor. Ini untuk memperbesar, geser tampilan grafik, memperbesar, memperkecil, tampilkan atau sembunyikan objek. Yang pertama, kita akan membuat titik terlebih dahulu. Itu ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa langsung bikin titik di daerah grafiknya. Misalkan kita ingin membuat titik di sini. Nah, dia otomatis terbaca. A sama dengan 3,2 gitu. Dia terbaca titiknya tuh di daerah mana gitu. Nah, kemudian cara satu lagi itu kita bisa dengan menggunakan cara manual. Misalkan
B sama dengan 7,8. Nah, kan di sini nggak ada ya, nggak kelihatan nih. Nah, kita bisa perkecil. Tuh, jadi kelihatan nggak, titik B itu ada di 7,8, X-nya 7, Y-nya 8. Gitu. Nah, yang kedua kita akan membuat garis. Kita pindah ke icon garis, kita pilih ruas garis di antara dua titik. Karena ini kita mau menggabungkan titik A dengan titik B, kita klik A dengan B. Dia otomatis membentuk garis AB, itu garis F gitu. Kemudian jika kita ingin memperpanjang garis A dengan garis B, kita bisa pakai di sini. Sinar melalui dua titik. Kita klik lagi B dengan A. Nah, jadi titik B dengan titik A perpanjang garis. Jadi garisnya itu nggak ada ujungnya gitu. Begitupun dengan kita mau memperpanjang titik A dengan titik B. Nah, maka dia nggak ada ujungnya. Tuh. Mau kita perkecil, perbesar seperti apapun itu, dia nggak ada ujungnya. Karena kan membuat garis tanpa adanya ujungnya ya. Gitu. Di GeoGebra ini kita bisa juga membuat bangun datar. Misalkan kita membuat bangun datar persegi. Kita buat dulu titiknya di titik baru. Sesuka kalian, misalkan kita mau buat di titik. Nah, udah kan, kita dapat titik A, B, C, D. Nah, kemudian gimana cara menggabungkannya? Mau bikin bangun datar dengan menggabungkan antara titik itu kayaknya kurang efektif gitu. Jadi kita pakai di poligon. Kita pakai poligon, kita gabungin titik A dengan titik B, kemudian dengan titik C, kemudian dengan titik D dengan titik A. Dia otomatis terbentuklah bangun datar persegi gitu. Kita bisa ngelihat ini persegi atau persegi panjang tuh dari sini. AB itu panjangnya 4, ya kan? BC itu panjangnya 6. Berarti ini bukan persegi, melainkan ini persegi panjang gitu. Terus CD itu 4 panjangnya, DA itu panjangnya 6 gitu. Kemudian selain membuat datar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, kita juga bisa membuat lingkaran. Lingkaran ini caranya beda dengan cara kita membuat persegi atau persegi panjang. Kita pindahkan dulu. Nah, jika kita ingin membuat lingkaran, kita bisa membuat titik dulu, titik baru, seperti biasa, titik sembarang. Kemudian kita klik yang ada di sini, lingkaran dengan pusat melalui titik. Karena kita hanya punya titik, bukan punya jari-jari gitu. Melalui titik, kita klik titik E, kemudian kita arahkan sini. Perpotongan lingkaran ini akan membentuk jari-jari gitu. Jadi kita bisa gabungin ini, gabungin titik E dengan titik F agar membentuk jari-jari gitu. Terlihat di sini garis EF itu 2 gitu, ini jari-jarinya. Kalau kita mau ngebuat lingkaran dengan pusat dan jari-jari, kita hanya butuh klik sembarang titik. Di sini dia akan meminta jari-jari dengan bebas panjangnya mau berapa gitu. Yang ada di soal misalkan kita pengen panjangnya itu 5. Nanti dia otomatis terbentuk lingkaran dengan titik pusat G, kemudian jari-jarinya itu dari sini ke sini itu 5. Kita mau mengukur keliling lingkaran ini itu kita bisa pakai di jarak atau panjang gitu. Kita tinggal klik titik pusatnya, kemudian kita arahkan ke lingkarannya, dia otomatis terlihat keliling lingkaran dari G itu 31,42. Kita juga bisa ngelihat luas lingkaran ini langsung ya. Kita nggak usah, kalau nggak mau ribet, nggak usah ngitung lagi,
luas, klik lagi G ke lingkaran. Nah, dia otomatis terbentuk gitu. Terbentuk luas dari G itu 78,54 cm persegi seperti itu. Jadi kita bisa dengan GeoGebra ini memudahkan kita untuk menyelesaikan soal matematika. Misalkan ada soal matematika yang sulit, itu kita bisa menggunakan GeoGebra. Yang kita tahu GeoGebra itu cuma bisa ngebuat grafik, padahal enggak. Di dalam GeoGebra itu juga bisa membuat bangun datar, bangun ruang, ya kan? Bisa membuat vektor, kita bisa menghitung keliling, bisa menghitung luas dari suatu lingkaran ataupun bangun datar lainnya. Seperti itu. Di sini kita akan melanjutkan untuk membuat grafik dari suatu fungsi. Kita akan melihat grafiknya dari suatu fungsi. Nah, fungsi itu kan fx sama dengan ax plus b. Kita di sini bisa menuliskan fx. Sebelumnya di dalam GeoGebra ini ada juga keyword matematika. Nah, di sini ada X, ada Y, ada Z, ada Pi, ada E, ada kuadrat, ada akar, ada pangkat. Ya. Kemudian ada lebih dari, sama dengan. Tuh, ada sin konstan, seperti kalkulator matematika pada umumnya. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita ingin membuat suatu fungsi, kita bisa menggunakan keyboard ini. Misalkan fx sama dengan 5x plus 6. Di sebelah kanan ini otomatis terbentuk grafiknya gitu. Grafik dari fx sama dengan 5x plus 6. Kemudian kita akan membuat fungsi yang lebih sulit gitu, fungsi kuadrat atau fungsi polinom. Misalkan kita akan membuat fungsi polinom. Di sini kita masukin 8 pangkat. Jika pangkatnya lebih dari 2, kita bisa pakai yang ini. Jadi kita bebas menuliskan angka berapapun itu. Nah, kalau misalkan pakai yang pangkat 2, kita bisa pakai yang di sebelah sini saja. Jadi langsung gitu. Misalkan kita membuat fungsi polinom 8x plus pangkat 5 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini akan terlihat grafiknya. Grafik dari fungsi gx sama dengan 8x pangkat 5 plus x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 1. Ini akan terlihat grafiknya di sini gitu. Jadi GeoGebra ini fungsinya banyak ya, untuk menyelesaikan masalah matematika, terus juga untuk menjadi bahan ajar matematika di sekolah-sekolah nanti. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengajarkan kepada murid-murid kita gitu. Jadi bahwa matematika itu tidak hanya monoton di papan tulis, jadi kita bisa menggunakan media interaktif seperti GeoGebra ini gitu. Kita cukupkan pembelajaran kita di sini. Next kita akan membuat bangun ruang yang lebih interaktif lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.